Nah model-model ini ada masuk lagi, masuk lambat, keluar kacang. Ayat itu 2-3 kali diulang masih ada apa-apa. Pas kelas seminggu udah dibaca, ada teringat lagi. Nah itu gaya belajar tua. Tapi kalau belajar lebih muda, sekali dia ngapal 30 tahun dia hilang-hilang. Jadi, aduh, tunjuk nama itu enak jatuh Al-Baqarah. Awalan. Al-Baqarah itu artinya bahasa Arab itu sapi begini. Awalan itu nama sapi begini. Pak Bu hadirin yang saya hormati, cukur rambut Bapak Ibu ada sunnah yang lain yang terdapat di dalamnya. Ketika anak itu sudah dicukur rambutnya seluruhnya Gundul. dicukur, maka dikumpulkan. Kemudian setelah dikumpulkan ditimbang dengan emas, disetarakan dengan emas, disedekahkan. Nah jadi artinya sebenarnya kita meringankan beban tubuh. Kalau seandainya akikah itu sudah dilaksanakan kemudian cukur rambut itu lebih lama umurnya, itu lebih panjang rambut, lebih banyak timbangannya. Lalu model Ahmad Albar banyak dicukur, kalau anak seperempat, apalagi kalau dia sudah mandi. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dapat ini. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقة ويحلق ويسمى صدق الله العظيم صدق Rasulul Karim. Yang kami hormati unsur pemerintahan Desa Gemawang, Kecamatan Rambang Gaku, Kabupaten Morenin,
yang kami hormati Bapak Haji Mustar, keluarga besar dari Prabu Muli maupun yang dari Mamang. Yang kami hormati Bapak Bambang, keluarga besar, dan Pak Brigadir Polisi Kristian dan rombongan dari Polda Sumatera Selatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat, para jamaah walimatul kita yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin. Ibu-ibu ceramahnya apa aja makna pendek, Bu. Sebab serba salah yang ceramah ini. Kalau ceramah pendek kayak Pak Haji Mustar erok. Ini lah undang dari jauh-jauh dari Prabu Muli ke sini lah, nak 2 jam berjalan, ceramah cuma 5 menit. Tekor jam. Kalau ceramah kepanjangan yang dari Palembang bawa organ video tadi, Sang rela. sahilah. Sang rela. Kalau dia namanya baca. Nah itu saya waktu yang di belakang ini aku yakin bukan anak ceramah dulu. Ada yang nak nonton organ, ada yang nak dengar ceramah. Ada pula yang tak jelas tujuan dia datang di sini. Tapi saya doakan mudah-mudahan walaupun mungkin agak berat-berat tamu yang dengar ceramah paksa dengan di sebab kalau tidak pergi ceramah organ pasti tidak naik. Yalah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini tiada kata yang paling indah dan pantas untuk kita ucapkan selain mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita. Allah memberikan nikmat sehat, bapak-bapak sehat, ibu-ibu sehat, anak-anak di rumah sehat, pembantu sehat, madu sehat. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat sempat. Banyak orang yang diberikan kesehatan, duit banyak, sehat, tapi Allah tidak memberikan kesempatan, maka malam hari ini tidak akan dapat hadir di tarung ini dalam rangka memberikan doa kepada anak yang dihitankan atau resepsi hitan pada malam hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian yang telah menjadikan zaman jahiliyah menjadi zaman yang penuh taufik dan hidayah. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini kita hadir di sini dalam rangka memberikan doa kepada anak yang dihitan. Yang pertama Radityo Utoyo Putra bin Bapak Bambang Utoyo ahli Madian dan Muhammad Al-Razi Saputra bin Bapak Brigadir Polisi Kristian Andi Saputra sarjana hukum. Mudah-mudahan anak yang dihitankan tersebut menjadi anak yang soleh, anak yang baik, anak yang cerdas, anak yang dapat menyenangkan kedua orang tuanya, anak yang berguna bagi bangsa dan negara, dan anak yang berguna bagi agama, dan mudah-mudahan berbahagia di dunia ini dan insya Allah di akhirat nanti mendapatkan surga dari Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah. Banyak sekali yang bisa kita lakukan dalam rangka menjadikan anak-anak kita anak yang baik, yang dalam istilah agamanya disebut kalau laki-laki anak soleh, kalau anak perempuan disebut dengan anak solehah. Yang pertama Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perlu kita sadari bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita itu dua macam. Pertama anak yang menyenangkan, yang kedua anak yang menyusahkan. Kalau ibu-ibu yang di belakang kepengennya yang mana?
yang menyenangkan atau yang menyusahkan? Rasa sapu baik, masuk apa-apa yang walaupun dia diamnya itu yang enggak. Menjadi anak yang menyenangkan, baik menyenangkan di dunia ini maupun di akhirat. Allah memberikan peringatan kepada kita Bapak Ibu. Di dalam surat At-Taghabun Allah berfirman, Innama amwalukum wa auladukum fitnah wa innahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu, kata Allah, ada yang aku jadikan fitnah bagimu, dan Allah akan memberikan pahala yang besar. Dalam ayat ini Bapak Ibu, Allah mengingatkan kepada kita, yang pertama kepada orang-orang yang diberikan harta kekayaan, orang-orang yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa keturunan, baik keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan. Kata Allah, harta dan anak-anak aku jadikan sebagai fitnah, sebagai cobaan bagimu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang besar. Yang kedua, wa inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahzaruhum. Sesungguhnya istrimu dan anak-anakmu aku jadikan musuh bagi kamu. Hati-hati, kata Allah. Menurut ayat ini Bapak Ibu, ada dua yang jadi musuh bagi kita. Ini ayat Quran, bukan ayat buat-buat. Kata Allah, yang jadi musuh bagi kita itu pertama istri, yang kedua anak-anakmu. Hati-hati, kata Allah, dengan yang dua itu ini. Tersinggung ibu-ibu. Awak akulah selama ini payah terus kering ngurusi laki, tahu-tahu menurut ayat Quran yang jadi musuh bagi kita ini. Abdi kalau kami hidup di dunia ini nanti laki payah terus kering gawat banyak. Pak Bu hadirin yang saya hormati, ini peringatan Allah, tidak semua perempuan begitu jadi musuh bagi laki-laki. Tapi paling tidak kata Allah, hati-hati dengan yang dua ini. Ada di antara istri-istri itu yang jadi musuh bagi kamu, dan anak-anak itu juga akan jadi musuh bagi kamu. Hati-hati. Pak Bu hadirin yang saya hormati, ternyata memang benar survei membuktikan banyak sang suami kena mutilasi oleh sang istri. Banyak istri yang membuat suaminya masuk obat. Karena masuk obat gara-gara ini banyak gigi. Tidak tahu kalau di rumah mamanya ada tidak lagi. Ada dekat. Alhamdulillah mereka. Mereka semua itu jangan terjadi. Kemudian ada anak yang tega memutilasi orang tuanya, ada anak yang tega membunuh orang tuanya, ada anak yang tega selalu jahat ada di anak itu dengan orang tua. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ini yang tidak kita harapkan, khususnya anak jadi musuh bagi kita. Anak bagi kita menjadi cobaan, dan jangan sampai membuat kita tidak jadi bahagia di dunia ini, tidak jadi berbahagia di akhirat. Nah Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertanyaan, sekarang kenapa orang tahan berbuat apapun, rela mengorbankan apapun demi mendapatkan anak laki-laki dan
anak perempuan? Jawabannya di dalam Al-Quran Allah berfirman, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak yang sedap dipandang mata dan menyejukkan hati, dan jadikanlah mereka nantinya sebagai seorang pemimpin yang bertakwa kepada-Mu. Pak, Bu, hadirin yang saya hormati, makanya seorang ibu yang belum dikaruniai anak, maka dia rela mengorbankan harta kekayaannya demi mendapatkan anak itu. Dia lakukan berdukun kemana-mana, mulai dari ujung Pemundutan sampai Semangos, demi untuk mendapatkan seorang anak. Gimana tuh? Semangos. Ada orang yang rela mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk melaksanakan prosesi bayi tabung demi mendapatkan anak. Alasannya karena dia berharap kepada Allah, mudah-mudahan ketika dia memandang sang anak senang, matanya merasa senang, hatinya merasa senang ketika melihat anak itu, walaupun apapun kekurangan pada anak kita. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah ya Allah mereka pemimpin yang bertakwa kepada-Mu. Nah, jadi pemimpin yang bertakwa kepada Allah ini harapan jangka panjang dari orang tua terhadap anak. Makanya Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kalau berbicara masalah anak, tidak beranak beras basah. Dak kati anak, nyari anak, kapan lalu anak ngurusinnya susah. Pak, Bu, hadirin yang saya hormati, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai perintah Allah dan Rasulnya terhadap kita sebagai orang tua, supaya anak kita menjadi anak yang baik. Pertama, kullu ghulamun murtahanun bi aqiqati wa yuhlaku wa yusamma. Anak yang lahir ke dunia ini dalam keadaan tergadai dengan akikahnya, cukur rambutnya, beri nama wa asma'akum, beri nama yang bagus-bagus. Bu, Pak, dari hadis ini ada perintah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Pertama, anak yang lahir ke dunia ini dalam keadaan tergadai. Karena dalam keadaan tergadai harus ada tebusannya, dan dianjurkan supaya kita tebus sebagai orang tua dengan akikahnya. 2 ekor kambing untuk anak laki-laki, 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Kapan pelaksanaannya? Ketika anak berumur 7 hari. Tidak mampu 7 hari, 14 hari. Tidak mampu 14 hari, 21 hari. Tidak mampu 21 hari, mungkin 2 bulan. Tidak mampu 2 bulan, mungkin 3 bulan. Tidak mampu 3 bulan, mungkin setahun. Setahun masih tidak mampu, mungkin 2 tahun. 14 tahun masih belum mampu, ya sudah. Dia namanya belum mampu. Karena hukum melaksanakan akikah itu ada 7 macam. Yang pertama ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan sunnah biasa. Jadi tinggal kita paham yang mana. Kalau pemahaman kita bahwa akikah itu wajib, maka bayar 2 ekor kambing untuk anak laki-laki, 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Kalau kita punya pemahaman bahwa akikah itu sunnah muakkad, usahakan diutamakan supaya kita mendapatkan pahala dari Allah.
Kalau kita punya pemahaman bahwa Wajib kita kita itu sunat biasa, Nah, ya dan dikeluarkan. kerennya, yang penting kalau memang mampu kita laksanakan. Kalau sunat ya. Pak hadirin yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah. Tapi sebenarnya ada hikmah yang terdapat di dalam perintah Rasul itu diutamakan anak yang diakikahkan itu pada saat berumur 3 minggu, 1 minggu. Kenapa? Nanti ada perintah yang kedua kepada kita untuk mencukur rambut. Wah itu lakukan Rasulullah, cukur rambutnya. Cukur rambut Bapak Ibu ada sunat yang lain yang terdapat di dalamnya. Ketika anak itu sudah dicukur rambutnya seluruhnya Gundul. dicukur, Iya, iya. maka dikumpulkan. Kemudian setelah dikumpulkan ditimbang dengan emas, disetarakan dengan emas, disedekahkan. Nah jadi artinya sebenarnya kita meringankan beban tubuh. Kalau seandainya akikah itu sudah dilaksanakan kemudian cukur rambut itu lebih lama umurnya, itu lebih panjang rambut, lebih banyak timbangan. Kalau model Ahmad Albar, banyak dicukur, kalau anak seberapa, apalagi kalau dia sudah mandi. Artinya Bapak Ibu ada hikmahnya. Jadi sebenarnya tidak memberatkan bagi orang tua supaya cukur itu waktu anak berumur 7 hari. Jadi rambut kita perlu beratnya, itu satu kelemahan. Kemudian yang ketiga, wahyu laku cukur rambut sudah, wahyu sama, beri nama. Wahasuna asma'akum, bagus-bagus kalau memberikan nama kepada anak. Jangan sembarangan. Sudah itu jangan niru-niru cara itu pakai bahasa Inggris, bahasa Arab, pakai bahasa Arab jadilah yang penting tergi. Aduh, tunjuk nama itu enak ketok Al-Baqarah. Awalan. Al-Baqarah itu artinya bahasa Arab itu sapi begini. Awalan itu nama sapi begini. Pak Bu hadirin yang saya hormati, perintah Rasul itu supaya nama kita itu harus bagus-bagus kalau diberikan nama. Selanjutnya, karena hari lama-lama mereka pagi ceramah ini, kalau tidak mau makan dari kita. Selanjutnya, kewajiban bagi kita terhadap anak adalah memberikan ilmu yang sebanyak-banyaknya, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Talabal ilma fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Dulu ada pemahaman orang-orang tua kita, tidak tahu kalau di rumah ini masih itu. Kalau anak begini tidak bisa sekolah tinggi lagi. Oh jadilah masih di dapur lagi anu lagi. Masih di dapur, di sumur dan di kasur. Jadi walaupun sekolah ini masih banyak. Da'akur dengan hadis ini, tolabal ilma fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi satu di hadapan Allah kita menuntut ilmu. Ternyata sekarang memang tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan. Nah masuk polisi dulu, polisi timur, polisi lanang banyak. Asal dua masuk, kemudian ada modal, ada kemampuan, badan ini masuk. Nah artinya tidak ada perbedaan sampai sekarang. Pak Bu hadirin yang saya hormati, ilmu itu penting. Pendidikan itu amat sangat penting. Kenapa? Karena kunci kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, surga dunia dan surga akhirat itu ada di ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia di akhirat harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia dua-duanya dunia dan akhirat
harus dengan ilmu. Jadi jangan diharap kalau kita kepengen anak-anak kita senang di dunia ini, senang di akhirat, kalau kita tidak pernah memberikan kesempatan untuk anak-anak kita mencari ilmu. Soal gawi aku tidak dari ilmunya itu lalu lain. Pokoknya yang penting sempalnya ilmu banyak-banyak. Yang kedua, fa'idha muridal amru ila liwairihi ahlihi fantazir sa'ah. Barang siapa yang diberikan amanat yang tidak sesuai dengan keahliannya, fantazir sa'ah, kata Rasulullah, tunggu kehancuran. Siapa yang diberikan tugas, siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau atasannya amanat, kemudian dia tidak punya ilmu tentang itu, tidak punya keahlian tentang itu, tunggulah bakal hancur apa yang diberikan amanat. Jadi guru, ilmu guru berarti jadi guru ngaji, baca alim bakal nggak tahu, itu bakal hancur pengajian. Nggak kamu. Jadi apa kalau dia tidak sesuai dengan keahliannya, bakal berantakan apa yang diberikan tugasnya. Maka karena itu bagi kita yang merasa ya dulu yang diberikan amanat kadang-kadang memang tidak sesuai dengan keahlian kita, ilmunya belum ada, nah belajar tadi. Nah hoji belajar itu karena pada saat itu kita diberikan amanat sementara ilmu kita belum ada tentang itu. Mulai dari sekarang nah banyak belajar tentang apa yang keahlian sesuai dengan bidang kita masing-masing. Pak Bu hadirin yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah. Alimu auladakum fa innahum zamanin wa khairu zamanikum. Didilah anakmu karena anakmu akan berhadapan dengan zaman yang berbeda denganmu. Anak-anak kita Bapak Ibu, kita anak Bapak ini, kalau seandainya tidak dikasih ilmu, tidak diberikan kesempatan mendapatkan ilmu, dia tidak akan bisa beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah-ubah. Nah kata Rasulullah, kalau kita kepengen anak-anak kita bisa menyesuaikan diri, bisa beradaptasi dengan keadaan yang ada sekarang maupun yang masa yang akan datang, tunjuklah ilmu banyak-banyak. Pak Bu hadirin yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah. Belajar itu yang bagus tua apa masih muda? Nah carilah kita resep lagi lah dengan drama itu. Kalau apa-apa lapar aku tahan lagi ngawas mingguan aku. Pak Bu hadirin yang saya hormati, belajar itu yang paling bagus masih kecil. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Nah jadi kalau nak ngajar juga, ngajar yang baik. Itu waktu masih kecil itulah yang cocok mulai tua-tua. Lah model-model aku ini ada masuk lagi, masuk lambat, keluar kacang. Ayat itu 2-3 kali diulang masih ada apa-apa. Pas kelas seminggu udah dibaca, lah dia teringat lagi. Nah itu gaya belajar tua. Tapi kalau belajar lebih muda, sekali dia ngapal 30 tahun dia hilang. Jadi model-model anak orang ini, cocok
kalau nak masuk ke pondok pesantren model dia. Kalau model pernah masuk pondok pesantren, termasuk pondok pesantren bila terlihat sesuai. Lah banyak tak masuk, banyak tak keluar daripada masuk. Masuk lama keluar datang. Pak Bu hadirin yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita sebagai orang tua harus menyadari bahwa penting ilmu pengetahuan bagi anak-anak kita. Ilmu agama itu yang sangat amat penting kita berikan kepada anak-anak kita. Sebab kalau ilmu yang umum itu tidak terus belajar dan itu dewek. Tapi kalau belajar ilmu agama Allah ditekan-tekani, kau harus belajar, ayo kau harus belajar, coba masih dalam itu. Maka dulu Manul Hakim dalam surat dalam Al-Quran yang saya bacakan dalam mukadimah tadi. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Sungguh Manul Hakim telah mengajarkan kepada anaknya agar bersyukur kepada Allah, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur dan akan kembali kepada orang yang bersyukur itu. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah akan kembali kepadanya, dan barang siapa yang tidak mau bersyukur, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Wadiyun Hamid, Maha Kaya dan Maha Terpuji. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah, artinya Luqmanul Hakim menekankan kepada anak-anaknya apa yang harus didahulukan dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah, barang siapa yang bersyukur sebenarnya bukan akan kembali kepada orang lain, akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan apa yang telah dilakukan oleh keluarga besar Bapak dengan Pak Christian pada saat ini, mudah-mudahan termasuk orang tua yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doakan mudah-mudahan anak berdua yang dilahirkan tadi menjadi anak yang soleh, anak yang baik, anak yang berguna bagi bangsa dan negaranya. Mudah-mudahan kedua orang tuanya akan sukses dalam karirnya dan senantiasa diberikan rezeki yang banyak dari barokah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pokok ini pula dalam keadaan sehat, Pak Haji Mustan dan keluarga besar. Dan kita semua mudah-mudahan akan dititipi oleh Allah Subhanahu Wa Taala keturunan yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan kita senantiasa berbahagia dunia dan akhirat. Jalan-jalan di Bengkulu mampir juga ke kota alam, ceramah jadilah dulu harilah haram. Kalau ada film yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada kata-kata setia yang keliru dan salah, jangan ngadu petisi. Kalau ada sumber di ladang, boleh kita informasi. Kalau ada umur kita sama-sama pengen, insyaallah ceramah kajian lagi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa, Pak. Langsung doa, Pak. Langsung doa, Pak. Langsung doa, Pak. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Minasyakirin wa na'imin. Wa yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Khususan ala waladina Radityo Utoyo Putra bin Bapak Bambang Utoyo AMD dan Muhammad Al-Ghazi Saputra bin Brigadir Polisi Christian Andi Saputra Sarjana Hukum. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma iftah 'alaina abwaabal khair, abwaabas sihat, abwaabal rizqi, abwaabal quwwah, abwaabal ni'mah, abwaabal maghfirah, abwaabal jannah. Allahumma atina min kulli bala'in dunya wa adzabil akhirah.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا المرحوم والمرحومة أهل البيت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.